Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah siap dan berani diutus untuk kebaikan. Banyak orang berani dan siap melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Mereka berani dan mau, bukan seakan-akan mereka merasa diri mampu secara fisik dan material untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk orang lain. Mereka memutuskan untuk siap dan berani justru karena mereka sadar bahwa mereka sebetulnya tidak berarti apa-apa, tetapi justru mereka merasa bisa karena mereka yakin bahwa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik demi orang lain, mereka pasti akan dibantu dan diberkati oleh Tuhan untuk berhasil. Perasaan dan situasi batin ini juga adalah situasi batin dan kesadaran iman seorang Yesaya ketika dalam penglihatan rohaninya ia melihat kemuliaan Tuhan dan ketakberdayaan dan perasaan tidak berarti apapun dirinya di hadapan Tuhan yang sangat agung dan mulia. Ia merasa dirinya sangat tidak pantas dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Namun, ia menyerahkan diri bukan sebagai orang yang merasa sempurna dan memiliki kualitas-kualitas diri yang mumpuni. Ia menjawab permintaan Tuhan sebagai orang yang siap menyerahkan diri pada kehendak dan campur tangan Tuhan. Sikap iman dalam pernyataan siap merupakan gambaran penyerahan diri sekaligus kemauan dan komitmen untuk membuka diri bekerja demi Tuhan sambil percaya bahwa Tuhan akan menolong jika mereka bekerja untuk kebaikan banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengingatkan para murid-Nya dalam Injil hari ini untuk siap dan berani diutus untuk pergi mewartakan kebaikan. Sikap terpenting pertama yang harus diambil dan menjadi fondasi untuk setiap perutusan adalah sikap berani dan siap. Ia mengingatkan mereka untuk berani menyatakan kebenaran itu secara terbuka dan bijak. Tidak perlu takut dengan ancaman terhadap keselamatan diri, tidak perlu merasa ragu dengan penyertaan dan kuasa perlindungan Allah, tidak boleh takut mengakui iman akan Allah dalam situasi apapun.
Bagi Yesus, sikap berani dan siap mestinya menjadi hal mendasar pertama yang harus diambil. Hanya mulai dengan itu, orang akan berani siap dan melakukan perutusan untuk kebaikan banyak orang dengan tulus, berani, berkomitmen, kreatif, dan tidak mundur. Kedua bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa jika mengandalkan diri sendiri dalam tugas perutusan untuk kebaikan banyak orang, setiap kita pasti tidak berhasil. Tetapi jika kita belajar dari cara berpikir Yesaya dan nasihat-nasihat Yesus dalam Injil, kita akan berhasil. Semoga demikian. Amin.